Yo. Orangnya banyak kawan. Juga penyayang hewan. Siapakah dia? Ini dia, Harry Morgan. Iya. Sehat Abangku? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, lama tak jumpa. Lama udah lebih dari 7 rebo sih. 7 rebo ya? Lebih. 7 rebo berarti berapa? Sebulan lebih ya berarti? Iya, lama lebih. Iya. Sibuk apa nih Bang nih? Nyalek kayaknya nih. Bajunya apa nih? Ya, saya Harry bukan caleg. Oh, saya Harry bukan caleg. Iya. Saya sih sibuknya kesehariannya di Dinas LLPG Kota Tangerang Selatan. LLPG tau nggak? Apa tuh Bang? Luntang lantung pulang gegares. Aduh. Nih orang lucu nih ya, tapi berpendidikan. Amin, Ya, insya Allah. ya. Gitu. Nih kan Abang baru lulus nih ya, tahun lalu baru lulus nih ya. Bulan Desember 2023. Iya, baru wisuda lah. Wisuda. S1 tuh ya? Alhamdulillah S1. Nah, ini Bang. Kan Abang juga suka ya baca-baca sejarah tuh ya. Abang suka penyuka sejarah lah ya. Yang gua tahu tuh ya. Ya sedikit-dikit sih. Sedikit-sedikit. Nah, perang di Ponorogo itu terjadi kapan, Bang? Sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Sesudah maghrib Bang, salah. Oh sesudah maghrib. Iya, 1825 sampai 1830. Jadi cuman 5 menit doang kira-kira gitu. Oh gitu, cuma 5 menit. 5 ya? menit. Jadi abis maghrib langsung tuh perang. Oh gitu. Kalau, nah sekarang tanya lagi nih. Berdirinya Partai Nazi Jerman kapan? Dulu sih ya, pas lagi lempengan berdiri nggak sempet ngelihat Bang, pas lagi duduk aja ngelihat. Abis Isa. Abis Isa 1923. Gue ngomong kalah. Ya gini Bang, kan Abang udah sekolah baru lulus. Ya. Nah sedangkan kan Abang udah kerja melalang buana tuh dari semenjak lulus SMA ya. Ya. Nah kenapa Abang mesti kuliah lagi Bang? Kan yang orang-orang itu gua kuliah buat kerja. Ya. Nah Abang udah kerja kok jadi buat kuliah gitu. Iya. Jadi waktu dulu tuh gue tuh sekolah di depan kampus di Ciputat. Itu ada huruf gundul, kebetulan gue lulusan MTS Negeri 2 Pamulang. Wih, ya. MTS nih. Ya, belajar dikit-dikit tuh huruf gundul. Itu setiap hari lagi macet, yarfa'u lahu. Itu 3 tahun 1 ayat gue hafal. Hebat gak gue? 3 tahun 1 ayat. Iya. Jadi di situ tulisan Arab yarfa'u lahu lajina amanu minkum utiullaha darajatun. Kalau nggak salah tuh ya gitu. Berarti benar kalau nggak salah Bang. Ya, terus kemudian gue baca lagi, gue cari-cari tuh artinya. Orang yang beriman dan berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang beriman saja namun tidak berilmu. Kan gitu. Cuman emang lebih tingginya adab kan gitu ya. Iya. Itu. Nah, di samping itu juga gue inget omongan bapak gue dulu. Iya. Lu tuh jadi anak bandel bener gitu. Lu daripada gua punya anak kayak lu mendingan gua miara kambing. Dari lu lahir sampai sekarang gua udah jadi juragan kambing gitu. Gue pengen membuktikan gue itu harus lebih dari kambing gitu. Iya. Dengan apa? Dengan ilmu gitu. Jadi sapi, paling enggak kayak sapi. Iya lebih dong. Hewan Heri Setiawan. Iya. Begitu. Jadi selain itu juga untuk membuat rangsangan dan edukasi ya penerus gua. Iya. Gitu. Nih udah punya keluarga kok masih bisa untuk mengenyam pendidikan. Iya. Dan juga gua ingin mendobrak paradigma yang ada di tengah-tengah masyarakat gua. Ada salah satu teman gua yang bilang, ya kalau udah berkeluarga mah, kalau udah punya anak istri mah susah. Boro-boro mikirin pendidikan, yang ada mikirin beras di rumah gitu. Iya. Ya memang beras kita pikirkan, pendidikan juga kita pikirkan gitu. Sejalan aja gitu. Kan jadi double pengeluarannya Bang kalau gitu Bang. Bismillah. Iya. Bismillah gitu. Iya sempet gagal 2 kali Bang ya. Gagal 2 kali. Terus apa yang memotivasi lu? Gua harus lulus gitu. Ya Kan- itu tadi. Oh itu tadi. Ingin merubah paradigma yang ada di tengah masyarakat, ingin membuktikan kepada orang tua, Iya. saya lebih berharga daripada kambing gitu. Melalui jalur pendidikan. Serta kita memang harus mempunyai wawasan. Orang yang belum berilmu itu yang saya lihat dari salah satu buku ya, itu bagaikan berjalan di tengah malam yang gelap gulita. Artinya Bang?
Ya nggak bisa ngelihat apa-apa, meraba-raba. Artinya kalau yang mempunyai ilmu dia jalan di tengah malam di tengah kegelapan dia menggunakan senter itu ilmu gitu. Oh iya. Gitu. Bagus nih, nanti ada di mana Bang kita tulis kali ya. Itu ngambil dari mana Bang? Itu dari sebuah saripati inspirasi saya sebenarnya gitu. Karena rangsangan saya membaca buku tersebut. Lulusan apa Bang kemarin? Jurusan apa ngambilnya? Hukum perdata. Iya. Tapi ngambil skripsinya ya ngambil skripsinya itu ya jurusan tata usaha negara. Ada korelasinya emang Bang? Ya, gue juga nggak tahu. Gue juga bingung ya, namanya perjalanan hidup ya. Lulusan MTS Negeri 2 Pamulang ya kan. Iya. Bahwa dikatakan ini minuman orang yang luar itu ada yang haram ini segala macam. Oke lah kita gitu. Namanya sekolah agama gitu. Tapi ketika gua duduk di salah satu sekolah yang menengah pariwisata, ada pelajar bartender ya memang tidak diajarkan minum kan. Iya. Ya itu sangat kontras tapi ya jalanin aja. Setelah lulus dari sekolah pariwisata, justru gua ngambil ilmu hukum. Itu berbeda lagi ilmunya. Kenapa ngambil hukum Bang? Sangat nggak nyambung. Kenapa? Gini. Tadinya sih pengen ngambilnya FISIP ya. FISIP. Karena di daerah saya itu kebetulan di salah satu universitas yang nama kecamatan saya. Gitu. Iya. Gak bisa disebut ya. Ituan Bang, itu kan Universitas Pamansam ya? Iya Pamansam. Iya. Universitas Pamansam. Di situ nggak ada FISIP. Oh belum ada. Memang nggak ada. Sekarang juga belum ada. Oh belum ada. Nggak ada juga. Nggak ada. Jadi saya pengen yang terdekat. Oh, biar deket ke keluarga juga kali. Iya, karena ngejar waktu juga kan, itu sambil kerja juga dulu. Akhirnya ya udah yang menyerempet dikit hukum lah gitu. Di situ juga ada historinya juga, ada politik juga. Terus hukum dagang dan lain-lain itu dapat pengayaan informasi kita, dan hukum internasional ditarik dari zona ekonomi eksklusif JEE kan itu. Iya. Kayak gitu deh gitu. Untuk lebih lanjutnya silahkan masuk ke universitas sana. Ya kan gini Bang ya, kalau udah di usia kayak abang ini ngapain nih tadi pendidikan, kan bisa beli ijazah gitu Bang. Ya. Kalau misalnya kira-kira misalnya ini abang mau naik jabatan gitu ya, perlu S1, gue tinggal beli aja, ngapain gue lama-lama harus 5 tahun, lebih kayaknya 5 tahun di kuliah. Kan gagal 2 kali. Iya gagal 2 kali. Iya Bang, tinggal beli, punya duit. Alhamdulillah yang ketiganya bukan gagal ya. Iya. Belum berhasil. Udah berhasil. Udah berhasil. Ketiganya udah lulus. Begini, memang ada yang menawarkan. Ri, sini Ri, mau gua aja 20 juta nih gitu. Jadi gitu. Oh ya, tenang. Gua nggak mau ngecewakan dia kan. Iya. Setelah itu gue pikir-pikir lagi. Ada 2 hal kebohongan di situ. Pertama, satu, membohongi diri sendiri. Belum kuliah, nggak merasakan susah pahit getirnya skripsi, bimbingan skripsi, sempro dan lain-lain. Gitu. Itu udah jadi sarjana. Terus kedua, pembohongan publik. Kita nggak kuliah nggak apa-apa, kita jadi sarjana, itu pembohongan publik. Ini bagi saya. Nggak tahu yang lain terserah gitu. Iya. Ini mah saya. Iya. Jadi saya harus mengikuti dari nol lagi gitu. Ya, bahkan kuliah pun 3 kali kuliah itu saya dari semester 1 lagi, nggak lanjutin, enggak. Oh nggak bisa tuh ya Bang ya? Enggak. Orang berhenti sendiri. Nggak cuti. Gitu. Udah gitu dapat rangsangan juga ya. Istri saya juga sarjana kan, SPD dia, sarjana pendidikan. Oh, gitu. Jadi malu tuh Bang ya. Nanti ketika anak saya ngambil rapot besar, gitu ya. Gitu. Ayah kok mama ada foto wisudanya, kok ayah nggak ada gitu. Tapi kemarin pas wisuda anak usia berapa tuh Bang? Anak ya udah gede, ada yang kelas 3 SD, ada yang bukan TK sih, PAUD. Ya, 2 itu. Baru 2 itu. Nggak mau nambah istri? Maksudnya nambah anak. Istri saya 3 sekarang. Anaknya. Oh iya. Istri saya 3 anaknya. Gitu. Minum dulu Bang, gerah banget. Iya. Tisu. Memang sama biasa nih keringetan. Waktu di Jerman dekat perapatan Mandor Miro, RT 3 RW 2 itu dingin banget. Iya. Minum dulu. Santai Bang. Ngerokok. Ngopi nih. Iya.
Mantap nih kopinya nih. Iya. Gokil. Iya. Nah, terus dari udah kuliah, apa ilmu yang didapat tuh Bang selama kuliah tuh? Kebetulan saya waktu Apa udah jadi pengacara kan hukum nih? Enggak. Kebetulan saya waktu kuliah kan saya ngambil ilmu perdata ya. Mm-mm. Artinya saya juga punya 2 perusahaan kecil-kecilan. Wih. Kalau perusahaan mah kan nggak ada yang kecil Bang. Kalau perusahaan, kalau CP mungkin. Iya, saya CV. Oh, CP. Badan hukum. Iya, tapi berbadan CV. hukum. Iya. Iya. Jadi saya lebih mengenal lagi apa yang namanya firma, perseroan, PT, CP. Kemudian saya menjalankan CP itu kan memang namanya adanya waktu saya kuliah hukum adanya hukum pajak gitu. Saya lebih mengerti lagi untuk mengurus perusahaan-perusahaan CP-CP saya itu. Oh, gitu. Berarti sangat amat membantu perusahaan abang itu ya? Membantu gitu. Dan wawasan kita untuk membesarkan suatu perusahaan kebetulan memang ada unsur hukum-hukumnya di sana. Betul, karena kita negara-negara hukum. Iya. Ya, hukumnya bisa dibeli tapi Bang. Iya. Dipakai apa ini? Ya maksudnya kan karena namanya kalau ngenyau pengacara pakai duit, artinya kan harus ngeluar duit juga Bang. Der Indonesian Rechtsstaat Nine Machtstaat. Ini bahasa belah mana Bang? Rechtsstaat Nine Machtstaat. Bahasa Belanda, tapi memang Belanda itu berdekatan dengan bahasanya dengan Jerman gitu. Jadi negara Indonesia itu negara hukum, bukan negara kekuasaan. Iya. Cuman memang banyak sudut pandang yang mengartikannya, terserah deh itu mah. Konteksnya seperti itu negara kita. Iya. Oke. Terus abang kerja di ad hoc ya Bang ya, PPK ya, lama ya berarti ya? PPK Panitia Pemilihan Kecamatan, tingkat kecamatan penyelenggara pemilunya dari tahun 2015. Waktu itu pilkada Tangsel yang kedua. Ya, saya ingat pada saat itu calonnya ada 3. Ya, yang pertama itu kalau nggak salah Li Claudia Chandra dengan Iksan Mojo. Waktu itu terus Arsid Andre. Bukan. Enggak, Arsid Elvir, sorry. Arsid Elvir dan Binyamin Airin. Airin Binyamin gitu. 3 itu. Oh, jadi sebenarnya PPK ini apa sih Bang? PPK ini? PPK itu penyelenggara pemilu tingkat kecamatan. Oh, tingkatnya di kecamatan. Ya. Jadi dia di bawah KPU, betul? Di bawah KPU. Gitu. KPU itu udah termasuk badan ya, artinya udah tingkat kabupaten kota. Kalau PPK itu tingkat kecamatan itu kita badannya ad hoc. Ad hoc artinya? Ya, artinya ketika ada perekrutan dari KPU, kita mendaftar. Nah, kita mendapatkan SK. SK itu apakah 12 bulan ataukah 14 bulan ataukah 9 bulan. Setelah SK itu sudah selesai juga masa bakti kita. Oh, kenapa memilih di situ Bang? Mau ngedaftar gitu? Kan itu kerjanya cuma 8 bulan, 12 bulan tadi Abang bilang. Artinya enggak lifetime gitu, enggak lama gitu. Jadi begini, ada kepuasan, kebanggaan tersendiri ketika kita kerja berguna bagi masyarakat setempat. Itu walaupun honornya nggak seberapa gitu, tapi ya kita paham lah honor nggak seberapa ya. Tapi saya kalau memang bekerja dengan hati, ya dengan kesukaan hati kita sendiri, itu beda dengan kerja yang dipaksakan. Oh, jadi emang dari masa muda tuh emang sukanya bermasyarakat, nolongin gitu ya. Pernah saya kerja waktu dulu kan semip ya, saya magang segala macam di hotel. Ya ini maaf ya pemikiran saya ya. Kalau memang setara oke, kalau enggak jangan ditiru gitu ya. Gitu. Saya pernah kerja di hotel. Ya. Terus kemudian saya membersihkan ruangan orang Belanda. Itu tamunya. Kenapa saya tahu orang Belanda? Karena tas dia ada bendera, gambar bendera Belanda terus Netherlands gitu. Gitu. Ketika saya bersihkan udah semua gitu, nggak lama kemudian orang Belandanya datang. Gitu. Bilang lah bahasa Inggris tapi thank you gitu. Dia ngasih uang tip. Kemudian saya berdua pada saat itu membersihkan ruangan dia. Gitu. Uang tipnya nggak saya ambil. Kenapa? Sama teman saya aja. Biasanya bagi 2 kata teman saya. Enggak, buat lu aja.
emang kenapa sih? Enggak, itu dari orang Belanda. Lah emang kenapa gitu? Enggak, leluhur gua pernah dijajah sama leluhur dia gitu. Iya. Prinsipnya dipakai banget. Jadi gua gak mau. Karena gua dengar sejarah kakek gua dulu ya kan. Terus sejarah-sejarah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang orang tuanya udah tua renta ya sejarahnya gitu. Gue kan seneng mendengarkan cerita-cerita mereka dulu. Iya. Ya seperti itulah, ya perih juga gitu. Iya. Masa sekarang di iklim kemerdekaan Indonesia sudah lama merdeka, gue masih dijajah juga dengan cara gue membersihkan ruangan dia gitu. Iya. Enggak, sampai saat itu gue langsung berhenti kerja. Walaupun honornya lebih besar daripada PPK. Oh. Gitu. Dari situ alasan abang walaupun honor kecil, yang penting Dari hati. dari hati. Iya. Kalau kita sudah bekerja, orangnya senang, tersenyum, terima kasih ya Pak ya gitu. Iya, iya. Itu kita mempunyai kebanggaan tersendiri. Walaupun ada yang maki-maki kita juga. Ini gimana sih orang udah meninggal gitu ya. Ini masih ada lagi di dalam DPT, daftar pemilih tetap gitu. Gitu. Apa nggak kerja apa ini? Penyelenggara pemilu ada juga yang kayak gitu. Ya kita memang kita harus rendahkan harga diri kita sedikit itu. Kalau jadi penyelenggara pemilu itu. Iya. Kalau padahal gue pengen gitu. Ya kalau bukan jadi penyelenggara pemilu mah orang bebas itu. Gitu. Udah jurus Pancasona keluar. Gitu. Cuma ya kita berikan penjelasan sesuai dengan PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, edaran juga, gitu. Jadi barang siapa yang meninggal, keluarganya tidak mengurus akte kematian. Iya. Terus sampai kapanpun, meskipun nih di foto nih makamnya juga ada yang kayak gitu. Pantarli, petugas pengantar pemilih ya. Itu ke rumah-rumah tuh yang biasa kalau mau pilkada atau pemilu itu ke rumah-rumah mendata penduduk, namanya Pantarli. Sudah dicatat dia mah sebenarnya kerjanya udah benar. Cuman namanya udah di sistem nggak bisa. Gitu. Kita tidak boleh menghilangkan hak pilih. Pidana, Bro. Gitu. Kecuali didukung oleh bukti otentik, yaitu akte kematian tadi. Kalau diurus ya udah nggak ada namanya di daftar pemilih tetap atau DPT. Oh, jadi gitu teman-teman. Kalau misalnya keluarganya masih muncul Ya. lagi dari tahun ke tahun, itu harus diurus akte kematiannya. Ya, di Disduk Capil. Atau minta bantuan lah di sama kelurahan abang juga. Di kelurahan kira sama abang. Biasanya kan yang mengurus itu ketika orang yang meninggal kebanyakan warisannya ada gitu. Kalau yang nggak ada nggak diurus. Gitu. Jadi berkaitan dengan warisan ya. Bisa juga ke situ. Iya. Jadi urusan begini biarin aja gitu. Biarin aja. Cuma tapi berpengaruh nggak sih Bang? Artinya orang yang meninggal itu kan misalnya nama dia masih ada. Nah itu bisa disalahgunakan nggak Bang? Oh enggak, kan ada ada yang namanya C pemberitahuan kan ya, datang. Terus ada juga kan petugas KPPS-nya mendata, dan mayoritas petugas KPPS itu kan orang yang setempat situ yang mengerti mengetahui. Dan untuk menghindari mobilisasi massa itu itu kan jumlah DPT juga kan memang ditambah 2% itu kan kalau pemilu kan itu untuk apa ya namanya, pemilih pindahan dan lain-lain. Artinya itu bisa terdetek. Bisa terdetek. Jadi kayaknya agak sedikit celah untuk mobilisasi massa masuk gitu. Nah itu yang bicara penggelembungan suara sekian itu gimana Bang? Kan tadi kalau Bang bilang di bawah aja udah katakanlah celahnya kecil gitu ya. Nah terus tapi ada penggelembungan suara yang di satu kakak itu ada sekian nicknya yang sama gitu misalnya. Wah ini mah pengalaman gue kemarin 2024. Jadi PPK Pamulang parah banget lu. Iya. Ketua PPK Pamulang nih kemarin nih ya Pilpres. Jadi ceritanya gini, memang kalau dikatakan penggelembungan suara itu sangat tidak mungkin karena KPU RI sudah mengeluarkan yang namanya Sirekap. Itu makan rame Bang kemarin. Iya memang. Nggak jelasnya dari mana? Maksudnya gini, bukan saya mantan atau kemarin jadi penyelenggara gitu ya.
ketika itu memang satu server dipakai se-Indonesia server itu. Berarti kan jadi nggak ada kesiapan dari KPU-nya berarti kalau ada gitu. Ada yang kurang mendukung itu data itu, makanya dimantapkan lagi sehingga adanya 2 hari itu namanya diskors itu. Oh. Gitu. Dan saya juga pernah dimintai keterangan oleh wartawan juga. Iya. Gitu. Ini untuk pemantapan gitu, meskipun tidak ada surat edaran. Memang saya juga bingung pada saat itu nggak ada surat edaran, tapi melalui lisan gitu. Cuma setelah itu si rekap jadi bagus lagi, gitu. Tapi kan bukan jadi itu menjadi acuan kan? Kalau hasil itu dari si rekap bukan kan? Tetap yang manual itu kan? Bukan, tetap kita menginputnya. Jadi ngapain dibuat rekap ya? Buang-buang duit aja bang. Jadi gini, kalau sumpah masih rekap itu artinya untuk mengakses. Jadi masyarakat itu bisa mengakses. Oh, biar jadi nggak ada yang namanya kebohongan, bisa Gitu. Transparan gitu maksudnya KPU Bisa kali. ya. Adanya Ceplano yang difoto, diupload dan adanya juga hasil penginputannya. Oh, berarti kecurangan ada di situ, bisa dicoret-coret Ceplano itu. Gitu, Ceplano dicoret-coret segala macam juga karena memang ketika direkap itu nggak sembarangan mencoret, saudara. Di situ disaksikan oleh saksi partai peserta pemilu. Berarti kalau mau curang kan bareng-bareng. Panwascam, terus PPK-nya sendiri gitu. Kalau yang dikatakan seperti itu. Nah, namun tidak menutup kemungkinan adanya celah-celah ketidaksengajaan, terbelesitlah input data tersebut. Jadi perolehan suara nomor 1 ke nomor 2 seandainya gitu Iya. Tapi tidak terlalu jauh gitu. Kalau dilihat-lihat gitu. Kayak semacam ada contoh ada 14 suara di beberapa TPS gitu ya. Itu pun ketika terakhir setelah mau diplenokan kita membuat D-hasil ya namanya ya, tingkat kecamatan yang untuk laporan ke KPU D-hasil itu kita tanyakan kembali kepada saksi partai peserta pemilu bagaimana, apakah sudah selesai. Kalau ada yang tidak sinkron, ayo sama-sama kita sinkronisasi disertai Panwascam dan partai peserta pemilu saksinya gitu. Dan salah satunya juga ada yang nggak bisa, kita mau naik ke kota aja KPU gitu. Ya kita waktu itu saya skor sidang dari jam berapa, jam 3 pagi dini hari sampai dengan jam 10 pagi. Namun jam 10 pagi belum ada yang datang. Akhirnya sidang saya buka kembali jam 1. Jam 1 malam lagi? Siang. Oh, kirain tidur lagi aja. Iya. Rekapitulasi suara. Sampai tidur di kardus, bro. Nah itu kan capek bang. Kan abang dari 2015 dari anggota mulainya kan ya. Dari anggota terus jadi pilkada Banten 2017. Terus pemilihan umum juga 2019. Terus pilkada Tangsel lagi. Terus pemilu kan udah ketahui capek. Sekarang malah megang ketua PPK-nya malah. Ketua PPK dari 2020 kemarin. Oh 2020 ya. Alhamdulillah teman-teman juga mempercayakan saya kembali di 2024 ini jadi ketua PPK lagi. Iya. Capek. Terus kadang-kadang suka nalangin juga. Segitu banyaknya nasi bok nalangin juga gitu. Anggaran belum turun gitu. Snack box gitu ya. Tapi diganti cuma lama. Ada lebih kali. Enggak apa-apa sih. Cuma artinya itulah namanya kerja, perbedaan kerja dipaksa dan kerja dengan hati, kesenangan hati gitu. Hatinya senang gitu. Itu mah kita jalan terus. Jangankan capek, jangankan pusing. Bingung juga kita Kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kecurangan, orang pada curiga. Iya. Gitu. Kayak kemarin aja setelah selesai pemilu di Bawaslu gua jadi sidang administratif. Tuh. Alhamdulillah dinyatakan tidak bersalah kan. Nah, kemudian bingung juga. Ada juga gue dimasukin, bro, didaftarin, bro. Gugatan di Polres Tangsel. Gila lo. Mau lebaran juga, mau malam takbiran orang-orang Allahu Akbar gitu takbir. Gue dapet surat cinta dari Polres Tangsel.
Suruh datang, terus suruh dimintai keterangan. BAP 5 deh ya, BAP 5. Gua sebagai ketua dan 4 anggota semuanya diminta diundang dari keterangan. Dari saksi, status saksi menjadi tersangka, gila loh. Gua bingung. Tersangka di mana itu? Cuman pas ditelusuri, kemudian tidak cukup bukti gugatannya, tersangka itu dicabut. Jadi status tersangka itu dicabut. Itu keluarga dengar abang tersangka, shock juga kali ya, Bang. Iya shock, saya bilang cuman, ya lah ini urusan dunia. Iya. Biar menenangkan gitu. Padahal mah ketar-ketir. Gue udah pasrah aja. Karena gue nggak merasa apa-apa kok. Dan gue tanyakan kepada anggota-anggota gue. Itu laporannya apa, Bang? Bisa abang dipanggil dan sampai naik jadi tersangka tuh? Ya itu tadi penggelembungan suara. Oh, penggelembungan suara. Padahal tadi kan kita udah bahas mie kecil gitu kemungkinan kecil, situ ya. Sirekap. Kalaupun salah juga itu merah sirekap. Itu merah nggak bisa di input. Gitu. Jadi apa ya? Sangat bagus memang adanya sirekap juga. Cuman memang adanya namanya human error ya. Artinya memang ketika itu kita dikejar waktu deadline-nya untuk rekapitulasi suara di tingkat KPU kota. Dan kita juga pada saat itu dikejar waktu juga karena memang TPS itu di kecamatan gue gitu. TPS terbanyak 900 TPS, gila kali. Coba dikali kotak 5 kotak satu TPS berapa 4.500. Kirain dikali setoran 10.000 aja. Setoran apa? Angkot. Begitu, Bro. Jadi pada saat itu kembali lagi ya di Polres segala macam, gue bingung statusnya jadi tersangka, gue melakukan apa gitu. Cuma memang gue sadari lagi ketika anggota ada kesalahan segala macam, meskipun gue nggak tahu, gue ketua tanggung jawab juga. Makanya gue tekankan dari divisi teknis dan divisi data, apakah kalian bermain? Apakah kalian bermain? Tidak ada yang bermain. Jadi murni apa ya? Walaupun di dalam undang-undang pemilu ya. Itu ada yang namanya sanksi pidana pemilu. Ada juga tuh. Menghilangkan suara seseorang atau merugikan dan lain-lain, ada pidana kurungan maksimal 1 tahun gitu ya. Cuman ketika kita telah lagi memang tidak ada yang namanya kecurangan dan lain-lain, sehingga tidak cukup alat bukti. Akhirnya status tersangka kami dicabut dan alhamdulillah jadi normal kembali. Itu habis lebaran dicabutnya? Iya, bisa normal, bisa jalan-jalan ke pantai. Cuman luar biasa. Artinya lika-likunya sampai segitunya ya. Nah, kenapa dibilang dicabut kembali? Kita dapat surat dari Polres untuk pencabutan status tersangka karena kurangnya tidak cukup alat bukti. Ada suratnya, ada di handphone saya juga ada. Suratnya ada. Kenang-kenangan lah ya. Iya, kenang-kenangan. Kalau ada yang mau tahu mana suratnya, ntar saya buka. Aslinya juga ada di rumah gitu. Gitu. Cuman entah mengapa dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan menghimbau dari KPU kepada KPU Kota Tangerang Selatan untuk tidak menerima kembali apabila 5 orang PPK Pemilu 2024 mendaftar ke Pilkada Tangsel tahun ini. Oh, gitu, itulah kenapa Abang sekarang di 2004 untuk Pilkada serentak di Banten ini, Abang nggak masuk karena itu. Nggak masuk, jangankan saya, anggota saya pun nggak ada yang masuk. Oh, karena surat cinta itu. Ya, padahal di situ tertera himbauan ya, bukan peringatan atau instruksi untuk tidak memilih, himbauan aja. Cuman dasar dari moral penyelenggara. Kalau pelanggaran moral dari mananya ya? Artinya dikatakan pelanggaran moral, ya kan kita udah dapat surat dari Polres. Pencabutan status tersangka karena tidak cukupnya alat bukti. Untuk memidanakan kami gitu. Itu moralnya dari mana? Kita bingung. Ya orang sekarang mantan pidana aja boleh nyalek kok ya. Itu dia. Kan saya berpikir, ini bukan mantan, ini statusnya dicabut loh. Ini dicabut. Belum masuk. Iya, belum masuk. Statusnya dicabut. Mantan pidana aja boleh bisa mencalonkan diri kembali menjadi caleg kan gitu ya, atau menjadi bupati dan lain-lain. Artinya kalau itu mah udah ngelewatin hukum, benar-benar dia bersalah terdakwa. Udah jelas itu melukai moral. Itu masih bisa. Sedangkan kami yang statusnya dicabut,
katanya kami melanggar moral penyelenggara. Itu bagaimana, bro? Gitu. Oh, aduh. Apa ada muatan politik kita nggak tahu. Udah sedikit Nyerempet ke jurang nih, mau ke jurang nih. Hati-hati loh. Aku ngopi dulu ah. Gitu. Ya kalau jadi penyelenggara pemilu ngeri-ngeri sedap, ada enak ada enggaknya, suka dukanya. Tapi dari hasil itu sekarang aja udah bisa bawa mobil ya, kayak. Bawa mobil dari dulu. Karena gua dipecut sama bapak gua suruh biar bisa bawa mobil gitu. Oh, iya. Datang ke sini kirain habis hasil kemarin PPK itu. Emang begitu tujuannya sama gua. Padahal itu mobil tahun berapa? 2008. Iya kan. Yang penting kalau gua begini, mobil gua nggak perlu mewah, nggak perlu glamor gitu ya. Iya. Yang penting hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan. Iya, sama gua juga tuh, Bang. Iya, Bang. cuman ini agak kepanasan dikit kayaknya freonnya nih. Atau kompresornya nih rusak nih gitu. Gitu. Iya. Jadi lanjut itu makanya gue bingung, orang mantan pidana aja bisa nyalek. Iya. Di situ udah jelas melukai Itu moral. nggak bisa disanggah, Bang. Nggak bisa disanggah. Artinya lu ngasih sanggahan, lah ini mantan pidana aja boleh kok nyalon lagi gitu. Iya, gini. Kan gua bukan tersangka, gua dicabut, masa gua nggak boleh nyalon PPK? Iya, itu kan surat namanya himbauan ya. Iya. Hanya himbauan. Iya, apalagi dasarnya himbauan. Himbauan dari Iya. Bawaslu. Dan kemudian gini, bisa aja kan gua ke DKPP. Ya, itu jalur Dewan terakhir. Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Betul. Iya, ini mah himbauan. Mengapa kita juga tidak bisa masuk lagi kan gitu? Andai kata saya nggak masuk gitu dari nilai gitu, Iya. ya oke, Iya. it's okay. Iya. Tapi nilai masih oke gitu. Iya. Terus tes CAT, tes wawancara, saya ikutin semua gitu. Andai kata saya nggak terpilih, nggak apa-apa, gitu. Tapi tolong jangan, ini saya berpikirnya wilayah ya. Iya. Tolong jangan PPK yang Pamulang ini 5-5-nya orang baru semua gitu. Oh iya, betul juga, Bang. Iya, tapi alhamdulillahnya ada 2 orang yang waktu kemarin ketua PPS. Oh, PPS. Tingkat kelurahan. Ya. Jadi mereka alhamdulillah bisa mengerti lah gitu dan membawa anggotanya untuk bekerja bareng gitu. Cuman emang PPS yang kemarin tuh semuanya kosong. Ya minimal 1 lah, tinggalin gitu. Maksudnya biar tahu. Minimal gua lah yang ditinggalin. Enggak, gua enggak mau. Capek, Bro. Iya. Gue pengen jadi wirausahaan aja. Iya, oke. Sama bapak yang teladan. Iya, oke. Itu Bang. ada KPP loh. Iya. Bisa itu. Bisa. Tapi Abang nggak mau sampai ke ranah sana lah, ngapain lah ya? Kenapa? Iya, ngapain sampai ke DKPP kan ya? Ya sekarang begini aja. Gue sih legowo aja. Mungkin udah ranahnya gue ditegur, udah istirahat. Iya, capek. Iya, fokus sama keluarga, sama wirausaha. Udah gitu aja. Nikmatin hidup aja, Bro. Sama fokus sama pemuda Pancasilanya. Iya, pemuda Pancasila masih pengabdian gitu. Alhamdulillah masih aktif dan masih dipercaya, SK-nya pun masih ada. Sebagai sekretaris tingkat kecamatan. Tingkat gitu. kecamatan. Iya, apabila sudah selesai masa tugasnya ya sudah. Iya. Dari kapan sih, Bang, Abang masuk di PP ini, pemuda Pancasila? Waduh, dari simpatisan segala macam ini tahunnya nggak jelas sih, nggak tahu, udah lama banget. Udah lama banget. Yang jelas sih dari simpatisan juga dulu udah ngelirik Satma dan lain-lain gitu. Pengen gaya-gayaan aja kali. Enggak gaya-gayaan sih, maksud gue gini. Ya kita, gue juga seneng berorganisasi, berkumpul, komunikasi, silaturahmi gitu. Iya. Di situ juga kita saling berbagi ya pengalaman gitu, Bro. Di situ kita mulai terangsang juga, terangsang artinya untuk maju bergerak bersama gitu. Yeah. Apa nih yang harus kita gali, potensi apa nih yang harus kita gali di wilayah kita. Yeah. Itu aja sih. Gitu. Jadi kalau seumpamanya di dalam sekolahan ini ngajarin atau mengajar mahasiswa itu banyak orang-orang baik gitu. Kalau ini kan campur aduk nih. Ya kan? Iya. Kita membinanya gitu. Itu lebih susah. Dari haram jadah jadi sejadah kan gitu. Iya. Tapi mereka keluarga kami semua, kita semua gitu. Iya. Ya artinya gini, Bang.
pemuda Pancasila ini kan image-nya gitu ya. Iya. Ini kata orang-orang bukan Iya. kata saya nih ya. Ntar Iya. gua di ini lagi tahu gua didatengin lagi nih. Ya kata orang-orang gitu. Ini mah nyusahin di masyarakat doang gitu Iya. kan. Kayak yang viral itu kalau kondangan rendang habis. Ah, Adanya cuma di parkiran, minta-minta proyek gitu, Bang. gue ngamuk nih. Emang bener begitu, Bang, pemuda Pancasila? Begini, Heeh. gue ceritakan sedikit aja ya. Iya. Gitu. Pertama 1959. Iya, 28 Oktober 1959. Iya. Berdirinya- Di situ juga ada Abdul Harib Nasution Jenderal Mm-mm. dan lain-lain gitu kan. Berdirinya DPP itu kan dari pemuda rakyat nih, kan ada tuh. Iya. PR pemuda rakyat, Mm-mm. terus ada DPP juga gitu. Turut serta juga berjuang juga Iya. gitu. Nah, memberantas komunis lah gitu Iya. ya, turut serta juga gitu. Nah, seiring berjalannya waktu itu dinilai sebagai underbow partai dulu. Ya kan, underbow partai. Iya. Nah, jadi kita itu organisasi pemuda independen, bro, sekarang. Mm-mm. Kita enggak di salah satu partai. Mm. Pemuda Pancasila di beberapa partai. Tapi kader-kadernya banyak. partai semua ya. Ya banyak, nggak apa-apa, kan berpolitik, sah-sah aja gitu. Oh. Sah-sah aja gitu. Beda pandangan, beda politik, beda partai itu sah-sah aja. Yang Iya, iya, penting iya. kita di naungan pemuda Pancasila gitu. Oh, artinya nggak ada garis komando dong. Misalnya kalau gua partai A, bawah gua harus A semua, enggak gitu ya, Bang ya? Garis komando tetap, tapi kalau yang itu enggak. Oh, Artinya begini, kalau komando mengikuti ADART kita ya. untuk menjalankan roda organisasi, oke. Mm-mm. Tapi kalau untuk politik kita diberikan kebebasan, gitu, Iya, iya, diberikan kebebasan memilih, gitu, gitu, bro. Iya, 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 iya. Nah, kemudian itu kan sedikit ya. Nah, kalau untuk yang lo bilang ini menyusahin yang apa? Ada yang viral juga, gua ngeliat kurang ajar juga sih emang. Ada yang di TikTokin segala gitu. Jadi yang gua tahu sih di situ kan itu orang hajatan. Oh, Hajatan. orang hajatannya orang PP juga mungkin. Ya kalau orang PP gue juga kurang tahu ya. Mm-mm. Jadi di situ yang gue ketahui itu ada orang hajatan, kebetulan ada sekretariat pemuda Pancasila di dekat situ. Heeh. Ya di dekat situ. Nah, jadi mungkin ada salah satu anggotanya Iya. yang temen gitu ya, Iya. namanya deket ya, Iya. atau anaknya yang Iya. hajatan itu dekat ngobrol-ngobrol itu Iya, segala iya. macam gitu. Nah, pas ngobrol di situ, ya bisa jadi kan makan aja di sini lagi pada ini. Oh, gitu. mungkin Ya, ya. dan di situ juga pengamanan juga. Oh. Karena saya lihat juga nih di daerah-daerah terpencil ya, Mm-mm. itu selain Hansip, Iya. pengamanan pemuda Pancasila. Oh. Mayoritas ormas yang Iya. yang diminta pengamanan pemuda Pancasila. Iya. Itu mengamankan atau Hmm. menjaga tamu biar parkirnya di sana biar tertib lah gitu. Oh, iya, 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 iya. Kerja sama sama Hansip itu biasa Iya. di daerah-daerah terpencil Iya, gitu. iya, iya, iya. Ya tibang makanan gitu, namanya orang hajatan kan berkah ya Iya, gitu. Kalau habis Tibang- berkah. Tibang diiniin. Gitu. Iya, jadi stigma di masyarakat seperti itu, Bang, sebetulnya. Ya. Ya kayak Abang tahu sendiri tadi kan Ya. ya. Kayak pemuda Pancasila ya begitu. Emang begitu semua, Bang? Ya enggak juga. Sekarang gini, di pemuda Pancasila tuh ada yang nama Satma. Sapma. Satma. Sapma ini apa, Bang? Iya, pelajar mahasiswa. Oh, Satuan Pemuda Pelajar Pelajar Mahasiswa. Satma PP, PP. gitu. Itu pelajar mahasiswa ada. Sri Kandinya yang perempuan. Untuk perempuannya. Untuk perempuannya ada. Terus pengusaha pemuda Pancasila ada. Oh, banyak gitu Ada ternyata ya. pengusaha pemuda Pancasila. Iya, iya. Kalau Gitu. kalau tahu baik gini mau masuk pemuda Pancasila kayaknya nih. Iya. Orang Abdul Somad Ustadz ada katanya pemuda Pancasila. Oh, dia sebagai anggota kehormatan. Anggota kehormatan. Oh. Termasuk Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf Amin. Mm-mm. Gitu, anggota Habib kehormatan. Lutfi ya? Habib Lutfi juga. Heeh. Jadi di pemuda Pancasila campur ada semua, bro. Iya, iya. Itulah menggambarkan Indonesia. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Iya, dari tukang parkir sampai presiden ada. Iya, iya. Gitu. Iya, 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 iya. Jadi memang tergantung dari sudut mana, pandang mana kita melihatnya. Mm-mm. Gitu. Ya kita juga mengadakan kegiatan juga
ketika bulan puasa berbagi takjil, ada yang setiap malam Jumat itu mengadakan pengajian gitu. Aku belum pernah lihat, Bang. Santunan. Belum pernah lihat yang ngajian. Pengajian? Iya. Belum pernah lihat? Belum lihat, belum. Keliling ke ke ranting-ranting. 8 kelurahan yang di Kecamatan Pamulang itu ada. Di Bambu Apus ada. Jadi Cabe ada. Pamulang Barat ada gitu. Ya nggak semuanya begitu berarti ya. Itu oknum berarti ya mungkin ya. Jadi katakan oknum memang iya, cuman kalau memangnya untuk makanan ya, kalau makanan mah timbang makanan nggak apa-apa, yang penting pada berkah kan gitu. Gitu. Paling berapa kan sampai 100 orang itu. Iya. Kalau saya lihat ya gitu. Makanan doang, tapi kan dia juga aman juga, nggak ada yang ini rusuh. Kan dia makasih seharusnya gitu. Iya tapi iya soalnya kan yang kita lihat kayak Pepe kalau ada proyek pakai baju loreng juga gitu. Jadi stigma-stigma itu perlu kayaknya dirubah, Bang. Sebagai abang sekretaris mungkin nanti ada penyampaian gitu ya ke masyarakat bahwa PP itu nggak begitu loh. Ini PP ini kita kerjain ini gitu kan ya. Ya, jadi kita tuh begini, kita pemuda Pancasila ya, itu kita nggak digaji sama negara. Kita itu anak negara gitu. Makanya nyari duit ke proyek-proyek gitu. Gitu. Kita mandiri gitu, bukan ke proyek aja. Jadi ketika ada yang namanya proyek gitu ya, ya berbagi rezeki lah. Begitu. Kita maksudnya gini, pembinaan organisasi, kerjasamanya juga untuk pengamanan dan lain-lain datang. Kita menawarkan diri, kita mengamankan bagaimana Pak begitu. Iya, mungkin etika. Gini. Ya, tapi di lapangan kayak gitu, Bang, Di banyak yang lapangan bilang. kayak gitu, makanya kita kan sekarang ini mendata nih yang mempunyai KTA. Di Pemuda Pancasila adanya namanya diklat kaderisasi. Nah, kalau gua mau masuk gua harus ikut itu. Ikut diklat kaderisasi dong. Nggak bisa langsung jadi ketua gitu-gitu, Bang. Nggak bisa. Ketika ikut diklat kaderisasi, nanti yang jadi ketua ranting, tingkat kelurahan, ketua PAC, tingkat kecamatan gitu, itu bisa karena udah mengikuti diklat kaderisasi. Gitu 3 hari 3 malam, Bro. Ngapain itu, Bang? Mabok? Diklat kaderisasi gila loh. Di situ adanya namanya bimbingan teknis, pemahaman ADART, pengamalan Pancasila di situ juga. Pancasila. Kita itu dibinanya oleh siapa? TNI. Ini nih teman-teman. Pagi-pagi harus bangun, makan jangan lebih dari 5 menit. Wah, kita begitu. Kalau ya tahu sendiri TNI kan. Tapi mereka kan untuk kedisiplinan kita. Benar. Jadi disiplin selama 3 hari aja. 3 hari 3 malam. Sengkleh gua. Oke, Bang. Ini seru bener nih sebenarnya. Nanti kita bahas part 2 masalah PP secara menyeluruh aja nih. Kayaknya panjang lebar nih. Soalnya dari haram jadah sampai sejadah ada. Terakhir, Bang. Pesan-pesan apa nih kira-kira buat anak-anak muda nih yang pengen berorganisasi, kan nggak mesti harus ke PP aja, Bang ya. Iya, kemana juga. Kemana aja gitu. Kira-kira apa, Bang, pesan-pesannya, Bang? Pesan-pesannya ya. Iya. Jadi anak muda, jangan sering-sering di rumah. Iya. Kalaupun sering di rumah ya baca buku gitu. Jadi begini, sering-seringlah silaturahmi. Sering-sering silaturahmi. Karena apa? Dari situ kita mengenal informasi-informasi yang sekiranya kita butuhkan. Bahkan rezeki pun bersilaturahmi itu bisa kita dapatkan. Ilmu dapat, rezeki dapat, makanya sering-sering silaturahmi. Ke proyek terutama. Proyek lagi loh. Udah. Makanya sering-sering silaturahmi lah gitu. Siap. Artinya yang positif ya. Kalau gue bilang jangan sering-sering diem di rumah, tapi yang positif silaturahmi, yang lain-lain, kerja bakti dan lain-lain gitu. Siap, Abang. Silaturahmi kuncinya. Kalau jadi anak muda itu harus berorganisasi, silaturahmi. Oke, teman-teman Talkes, terima kasih udah nonton Talkes dari akhir sampai dari awal sampai akhir ini ya bersama Heri Morgan. Sekretaris Pemuda Pancasila Kecamatan Pamulang. Oke, sampai berjumpa di episode berikutnya. Siapa lagi yang kita akan undang? Tunggu tanggal mainnya. Oke.